Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan. Masih tetap luar biasa, amin. Amin, saya percaya kita harus selalu semangat. Percaya kalau Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. You are greater, you are stronger God. Amin. Turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, yeah. None like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, we believe it. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, yeah. You sing, into the darkness we shine, into the darkness we shine. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who can ever stop us? And if our God is with us, then who can stand against? You are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, sing our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Sungguh tidak ada yang menandingi kasih-Mu Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami tetap memegang teguh. Kami tetap memegang teguh Tuhan. Kau sungguh baik. Karena Kau sungguh baik Tuhan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
church, sing it. Because he lives. Because he lives. I can face tomorrow. Amen. Because he lives. All fear is gone. Because I know he holds the future. An empty grave is there to prove my Savior lives. An empty grave is there to prove my empty grave. An empty grave is there to prove an empty grave. An empty grave is there to prove my Savior lives. He who lives, God. Engkau sungguh hidup Tuhan. Engkau sungguh hidup Tuhan. Kubur yang kosong membuktikan Engkau hidup. Kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup buat setiap kami. Engkau hidup buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami membuka hati untuk firman Tuhan dinyatakan pada hari ini, memberi kekuatan, pengharapan yang gak mengecewakan. Kami berserah, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua di rumah, bagaimana kabarnya? Hari ini kita sudah masuk hampir ke bulan ketiga untuk beribadah secara online. Dan sebenarnya pemerintah di Jakarta telah membawa kita masuk dalam sebuah fase yang baru, dikatakan adalah fase transisi. Nah, cuma memang kami dari tim pastoral masih memutuskan bahwa untuk sementara waktu ke depan kita masih tetap beribadah secara online. Nanti mungkin setelah bulan Juli atau Agustus kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa tahu kita bisa beribadah bersama-sama lagi di tempat ini. Nah, setelah sekian lama saya meninggalkan ruangan ini, ruang ibadah kita, banyak hal Bapak Ibu semua. Tadi saya lihat kursi-kursinya ya mesti banyak dibenahin karena ya memang lama nggak dipakai. Tapi saya percaya bahwa di tempat di mana kita berada tetap Tuhan menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kata ini, new normal mentality. Bahwa memasuki yang sekarang orang-orang sering bilang normal yang baru atau tatanan hidup yang baru, saya percaya bahwa kita juga perlu mempersiapkan sebuah mentalitas yang dapat kita pakai atau kita gunakan untuk bisa menjalani dan menghadapi normal yang baru ini dalam kehidupan kita. Nah, sebelumnya saya akan membacakan ayat dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat 70 sampai 72. Demikianlah firman Tuhan. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Nah, ayat ini ditulis untuk menceritakan tentang Daud, Bapak Ibu. Kita semua tahu siapa Daud, bahwa Daud setelah dia mengalahkan Goliat, dia seperti kayak di bawah Tuhan masuk ke dalam
kalau saya boleh bilang new normal yang baru gitu ya. Sebelumnya orang nggak kenal siapa Daud, cuma seorang anak muda dari keluarga yang sederhana dengan papanya bernama Isai. Tinggalnya juga cuma di sebuah desa kecil namanya Bethlehem, dan bukan dari keluarga yang besar dan keluarga yang penuh dengan fasilitas. Dia adalah keluarga yang sangat berkekurangan. Dan sebelum ada peristiwa itu, orang nggak kenal siapa Daud, orang nggak tahu siapa Daud. Tetapi lewat sebuah peristiwa, ketika Daud mengalahkan Goliat, sebuah perubahan secara drastis terjadi dalam kehidupan Daud. Alkitab berkata Raja Saul membawa dia, dan sejak hari itu dia tinggal bersama-sama dengan Saul di istana. Bayangin, perubahan mulai terjadi. Tadinya tinggal di rumah biasa, sekarang tinggal di sebuah istana. Lalu Raja Saul mengangkat Daud sebagai panglima perang. Artinya orang militer nomor 1 di Israel pada hari itu. Jadi bayangkan, tiba-tiba kalau saya bayangkan, Daud seperti kayak mengalami sebuah normal yang baru dalam kehidupannya. Sebelumnya dia adalah nobody, orang nggak tahu siapa dia, orang nggak kenal siapa dia. Tapi tiba-tiba saat itu dia mulai punya fasilitas, dia tinggal di istana, dia mulai punya posisi, dia mulai punya pengaruh. Orang mulai kenal siapa dia, orang mulai bicarakan siapa dia. Setiap dia pulang perang, Alkitab berkata gadis-gadis Israel bernyanyi-nyanyi untuk dia dengan mengatakan bahwa Daud telah membunuh berlaksa-laksa. Tiba-tiba dia punya followers yang banyak, dia punya pengikut yang banyak, dia punya pengaruh yang cukup luar biasa, dia punya fasilitas semuanya. Yang sebelumnya Daud belum punya itu. Jadi bayangkan, tiba-tiba saya membayangkan ketika Daud mulai masuk dalam perjalanan itu menjadi sesuatu yang baru yang dia harus lewatin dalam kehidupannya. Nah, gak mudah ketika Tuhan membawa kita ke dalam sebuah perubahan yang drastis seperti apa yang Daud alami dalam hidupnya. Tapi kalau saya tarik terus sampai ke ujung hidup Daud, firman Tuhan menjelaskan bahwa selama dia hidup, dikatakan waktu Daud hidup cuma satu yang dilakukan, melakukan kehendak Allah dan melayani generasinya. Lalu kita bilang lalu dia mangkat, ada kata di Alkitab, dia mati dan dia dikuburkan. Wow, artinya apa? Daud melewati sebuah perubahan yang drastis itu, dia bisa melewatinya, bahkan menyelesaikannya sampai di garis akhir. Nah, saya belajar waktu firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 78, itu sebenarnya hendak menceritakan bahwa bagaimana sebelum Daud mengalami semua peristiwa itu, jauh sebelumnya, ternyata dia telah melewati sebuah, saya sebut namanya ini, proses persiapan, proses pembentukan yang Daud alami, yang jauh sebelumnya ketika dia masih menjadi gembala 2-3 ekor domba, kata Alkitab. Kitab Mazmur pasal 78 ayat 70 dimulai dengan kata-kata dipilihnya Daud. Jadi artinya sekali lagi, Daud dipilih oleh Tuhan, bukan Tuhan yang memilih, bukan Daud yang memilih Tuhan. Bahwa ketika Daud berjalan melewati sebuah perjalanan itu, karena Tuhan pilih Daud. Tapi yang membuat saya tertarik adalah bahwa alasan Tuhan memilih Daud bukan karena apa yang dia punya, bukan karena fasilitas yang dia miliki. Karena saya ulang sekali lagi, pada hari itu Daud bukan siapa-siapa. Dia nggak punya apa-apa. Dia cuma tinggal di keluarga sederhana, di desa kampung kecil namanya Bethlehem. Tapi di tengah-tengah keterbatasan itu, ternyata tidak bisa membatasi ketika Tuhan mau cari orang yang dia pilih. Ternyata prinsip Tuhan memilih manusia, prinsip Tuhan memilih orang-orang yang dia pakai, bukan berdasarkan apa yang dia punya hari ini, bukan berdasarkan fasilitas yang dia miliki. Tapi prinsip Tuhan adalah orang boleh tinggal di tempat yang paling hina sekalipun, orang boleh nggak punya apa-apa sekalipun, tapi semua keterbatasan tidak dapat menghalangi ketika Tuhan mau angkat, mau pilih orang yang dia pilih dalam kehidupannya. So itu yang harusnya menjadi kekuatan buat kita hari ini untuk tetap terus memiliki sebuah kepercayaan bahwa dimanapun kita berada hari ini nggak akan menjadi penghalang ketika Tuhan mau memilih, mengangkat kita dan mempersiapkan kita menjadi pemimpin yang siap untuk bisa berdiri dan membawa perubahan dalam kehidupan ini. Nah,
ketika itu dikatakan waktu Daud dipilih, nah dia melewati beberapa persiapan-persiapan. Bahasa Inggrisnya bilang begini, he chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people Jacob, of Israel, his inheritance. And David shepherded them with the upright heart and skillful hand. Nah, ternyata saya menemukan dari kitab yang kita baca barusan ini, setidaknya ada 4 mentalitas yang Daud bangun untuk dia bisa dipersiapkan, sehingga ketika dia dibawa Tuhan masuk ke dalam normal yang baru, dia sudah punya mentalitas yang siap menghadapinya. Karena itu Alkitab berkata dia berhasil menyelesaikannya sampai akhir. Yang pertama dikatakan adalah a servant. Yang kedua dikatakan adalah a shepherd mentality. Yang ketiga dikatakan adalah upright heart. Dan yang keempat adalah skilled hands. Nah, mari sama-sama kita lihat mentalitas ini yang Daud bangun dalam kehidupannya. Ayat 70 dikatakan tadi bahwa dipilihnya Daud hambanya, artinya his servant. Bahwa mentalitas yang pertama terbangun adalah kita perlu memiliki namanya servant mentality, yaitu apa? Mentalitas melayani. Di tengah-tengah situasi ini, orang lebih mudah menuntut untuk bisa dilayani. Orang lebih mudah menuntut untuk bisa, kami perlu ditolong. Kami kehilangan A, kami kehilangan B, kami perlu dibantu. Tapi saya mengajak kita semua Bapak Ibu, dimanapun Anda berada hari ini, di tengah-tengah situasi mungkin, saya mengerti bahwa orang-orang lagi mengalami tantangan yang gak mudah, dari segala aspek, dari segala lini. Baik orang yang berbisnis, orang yang bekerja, sampai orang yang melayani, kita semua memang kena imbas dari pandemik ini. Tapi seharusnya, di tengah-tengah pandemik ini dan mempersiapkan diri masuk ke dalam sebuah perubahan yang baru, hal yang pertama kita perlu bangun adalah milikilah kemampuan untuk dapat melayani. Milikilah kemampuan untuk dapat melayani dalam kehidupan ini. Dipilihnya Daud hambanya, ini dia. Diambil dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Wow. Waktu Tuhan lagi memilih Daud, bukan waktu Daud lagi cuma tidur dan bilang, ya udah saya orang miskin, nanti tunggulah ada pertolongan datang, nanti ada donasi datang, nanti ada bala bantuan datang, baru saya bisa berhasil. Enggak, Alkitab berkata, waktu Tuhan pilih Daud, dia lagi di tengah-tengah tugasnya mengembalakan domba kambingnya. Waktu Tuhan pilih Daud, bukan lagi waktu dia lagi diam, gak berdaya, atau lagi santai-santai di rumah, dan gak buat apa-apa. Tapi waktu Tuhan pilih Daud, di tengah-tengah tugasnya dia, di tengah-tengah waktu dia sedang melayani, disitulah dia temukan Daud. Disitulah dia pilih Daud. Jadi yang kita perlu belajar bahwa saya mengerti bahwa yang sedang kita hadapi gak mudah. Saya mengerti beberapa orang datang bicara, aduh susah banget, buat bisnis susah banget, untuk gaji karyawan susah banget, untuk bisa bangkit dari situasi ini sangat nggak mudah. Saya bisa mengerti itu Bapak Ibu. Tapi yang saya belajar bahwa di tengah-tengah situasi ini, tetaplah melayani. Tetaplah datang dengan mentalitas bahwa saya ada bukan cuma untuk dilayani, tapi saya ada untuk bisa melayani. I am a servant. Saya adalah seorang yang melayani. Nah, bangunlah kemampuan itu untuk datang, tanya sama teman kita, tanya sama orang-orang di sekitar kita, adakah yang saya bisa bantu? Ada nggak yang saya bisa tolong? Karena itu, bicara soal servant mentality atau servanthood mentality, jelas butuh yang namanya tanggung jawab dan kedewasaan. Nah, saat saya belajar bahwa hari-hari ini kita ditantang, bahkan dituntut untuk bisa menjadi orang-orang yang bukan cuma dewasa secara jasmani atau fisik kita tetap terus bertambah, tapi secara kerohanian, secara mentalitas, secara cara berpikir, kita perlu membangun diri kita menjadi orang-orang yang dewasa dan penuh dengan tanggung jawab dalam kehidupan ini. That's why makanya Daud nggak menyerah sama situasinya ketika dia masih tinggal menjadi orang biasa, anak muda yang biasa. Tapi di tengah-tengah keterbatasan Daud, dia tetap mengembalakan kambing-kambing dombanya. Tahu berapa itu? Alkitab bilang cuma 2-3 ekor. Dan dengan 2-3 ekor itulah
Daud melayani dengan segenap hati. Dengan 2-3 ekor tulah, dia tetap berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik. Disitulah kedewasaan terbangun. Disitulah tanggung jawab terbangun. Karena orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang terbiasa nggak menyerah sama keadaan. Adalah orang-orang yang terbiasa melihat hidup bahwa kita bukan cuma dilayani, tapi kita dipanggil untuk bisa melayani dan mengerjakan apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Karena itu ini kata penting, responsibility atau tanggung jawab. Nah makanya waktu kita gagal, nah ini dia. Waktu kita gagal membangun kekuatan tanggung jawab dalam hidup, ini akan terjadi. Kita akan menjadi orang yang terbiasa melepaskan tanggung jawab dari hidup kita. Dan mulai ini ciri-cirinya, menyalahkan apa saja kecuali dirinya sendiri. Orang-orang yang kurang dewasa dalam pertanggungan jawab adalah orang-orang yang melihat hidup dirinya adalah begini, saya korban dari hidup ini. Saya adalah victim dari situasi ini. Dia akan mudah bilang bahwa kalau saya seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya seperti ini karena pemerintah membatasi saya punya usaha. Kalau saya seperti ini karena ada PSBB yang membuat saya nggak bisa kemana-mana. Kalau saya seperti ini karena di mana-mana semua tutup, saya nggak bisa beli, saya nggak bisa belanja, saya nggak bisa produksi. Dia menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan kadang-kadang menyalahkan Tuhan dan merasa bahwa dirinya cuma korban. Nah hari ini Bapak Ibu, let's stop playing victim. Mari berhenti bermain kita bahwa kita adalah korban dalam kehidupan ini. Saya percaya bahwa Anda dan saya bukan korban dari situasi ini. Tapi saya percaya bahwa Anda dan saya dipilih Tuhan di tengah-tengah keterbatasan ini. Di tengah-tengah waktu yang gak menentu ini. Di tengah-tengah keadaan yang gak menentu ini. Untuk bisa tampil, berdiri, dan melayani. Layani siapa saja yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dengan keterbatasan kita mungkin, uang saya udah nggak ada lagi Pak, saya udah nggak punya apa-apa lagi. Di tengah-tengah keterbatasan, tetaplah bangun mentalitas bahwa kalau saya ada hari ini adalah untuk melayani. Saya disiplinkan saya punya diri bahwa ya memang lebih enak nggak buat apa-apa Bapak Ibu, playing victim. Apalagi saya hamba Tuhan, wah mudah banget untuk saya bisa playing victim. Siapa yang mau nolong hamba Tuhan? Tapi sampai hari ini, saya tahu persis bahwa kalau kedua tangan saya masih berfungsi dengan baik, kalau kedua kaki saya masih berfungsi dengan baik, apapun situasi yang sedang terjadi hari ini, nggak akan bisa menghalangi saya untuk tetap berdiri dan melakukan tanggung jawab saya dan melayani dalam hidup ini. So hari ini saya belajar bahwa pernah nggak kita berpikir pandemik ini membuat kita menemukan banyak definisi yang baru tentang melayani. Orang selalu berpikir melayani itu adalah berkhotbah, jadi pemimpin pujian, jadi main musik, jadi usher. Sudah 3 bulan nggak ada Bapak Ibu. Itu alat musik sudah di belakang saya ya. Udah nggak tersentuh hampir 3 bulan. Apakah berarti pelayanan sudah nggak ada? Enggak. Justru membuat kita mulai menemukan esensi dari pelayanan yang sesungguhnya. Bahwa melayani bukan cuma sekedar melakukan semua ritual, aktivitas rohani dan agamawi ini. Tapi melayani tentang kita memberi diri untuk bisa mendahulukan orang lain. Dengan keterbatasan kita untuk bisa menolong orang lain. Dengan keterbatasan kita tetap melayani orang-orang di sekitar kita. So hal yang pertama adalah milikilah mentalitas servant mentality. Atau mentalitas sebagai orang yang terbiasa melayani, itu yang Daud bangun. Ketika dia dipilihnya, dia sedang ada di antara kandang kambing dombanya. Nah lalu mentalitas yang kedua, ayat 71 dikatakan seperti ini, bahwa dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya. Nah ini salah satu yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, bahwa ternyata saya menemukan kita bukan hanya perlu menemukan kemampuan atau ability untuk melayani, tapi kita perlu masuk lebih dalam lagi, membangun sebuah mentalitas bahwa dikatakan begini, Daud menggembalakan.
Atau saya boleh bilang namanya, bahasa Inggris saya bilang shepherd mentality. Bahwa ternyata bicara tentang mengembalakan itu, bicara tentang bahwa kemampuan Daud untuk ini Bapak Ibu, saya belajar bahwa di tengah-tengah situasi itu, ini yang belajar. Ya, dikatakan dia ada di tempat menyusui domba-dombanya. Saya sih belum pernah punya domba dalam hidup ini Bapak Ibu. Tapi saya pernah punya anjing, namanya Bravo. Waktu saya masih kecil Bapak Ibu ya. Dia ada di keluarga kami dari masih sangat kecil. Kalau Anda yang pernah punya anjing gitu ya, anak anjing maksud saya, Anda akan tahu bahwa untuk mendidik itu gak mudah. Kencing di sana, buang air besar di sini, bikin kotor di sana, kadang harus dibersihin, kadang harus dirapiin, kadang harus dimandiin dan semuanya. Artinya apa? Untuk menjadi seorang shepherd mentality, itu hal yang pertama saya sebut namanya adalah perlu membangun bukan cuma kemampuan, ini bahasa saya, kerelaan untuk bisa berkorban. Kerelaan untuk bisa menderita. Bahwa sekali lagi, tema kita tahun ini adalah cross culture. Itu bukan tema yang nyaman untuk kita hidupi. Tapi salah satu ciri-ciri orang-orang yang mau menghidupi budaya salib adalah orang-orang yang terbiasa punya kerelaan untuk dapat berkorban dalam hidup ini. Punya kerelaan untuk bisa menderita. Nah, hal yang kedua ini bicara tentang kerelaan untuk bisa melakukan, bahkan melakukan hal-hal yang kadang-kadang orang gak mau lakukan. Pergi ke tempat-tempat yang orang gak mau pergi. Saya belajar bahwa di tengah-tengah situasi ini kan orang sangat sulit untuk berkorban Bapak Ibu ya. Bahkan kadang-kadang ada situasi di mana semua orang berlari sendiri-sendiri mencari keselamatan sendiri-sendiri. Tapi saya belajar bahwa harusnya kita di tengah-tengah situasi ini bukan cuma punya kemampuan untuk bisa melayani, tapi juga punya kerelaan untuk bisa berkorban. Kerelaan untuk bisa menderita. Kerelaan untuk bisa mendahulukan kebutuhan orang lain lebih daripada diri sendiri. Kerelaan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin orang pikir gak baik. Mengerjakan hal yang orang pikir gak nyaman dalam hidup. Tapi saya belajar bahwa di tengah-tengah situasi ini, ada tantangan-tantangan yang mungkin kita akan hadapi ke depan. Saya tahu persis, ada orang-orang yang kena imbas dengan cukup parah. Saya tahu persis, ada orang-orang yang cukup menderita bahkan dalam situasi ini. Nah, kita perlu punya compassion atau belas kasihan yang sangat besar, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbiasa dalam hidup ini, nggak cuma sekedar melayani, tapi kita perlu belajar berkorban. Karena saya belajar bahwa budaya kerajaan Allah adalah budaya berkorban Bapak Ibu. Tahukah bedanya antara orang berkorban sama orang memberi? Gitu. Kita sering diajarkan bahwa kita harus menabur, memberi. Tapi saya belajar bahwa sebenarnya budaya kerajaan Allah bukan cuma bicara soal memberi. Tapi kita belajar tentang berkorban dalam hidup ini. Perbedaan antara berkorban sama memberi. Waktu orang memberi sesuatu, kadang dia berharap apa yang dia beri dia bisa terima kembali. Nih ya Tuhan ya, saya kasih perpuluhan. Awas bisnis saya nggak diberkati. Ini ya Tuhan ya, saya transfer persembahan nih. Jangan sampai usaha saya jadi berantakan. Oke Tuhan, ini Tuhan ya, saya beri perpuluhan supaya saya dapat jodoh. Kadang-kadang waktu orang memberi sesuatu, kita mengharapkan bahwa apa yang kita beri itu kita terima lagi. Tapi orang yang berkorban berpikirnya seperti ini. Orang yang berkorban adalah gini, waktu dia memberikan sesuatu, dia nggak mengharapkan bahwa apa yang dia beri, dia akan terima kembali. Pernah familiar Bapak Ibu dengan peristiwa atau cerita seperti ini? Ini ya si A ini ya, dasar memang dia. Udah saya tolong dia. Gak punya uang, saya pinjemin uang. Setiap hari saya kirimin ayat. Waktu dulu zaman masih ada ibadah, gak ada kendaraan, saya antar jemput dia. Dia lagi ada masalah mau curhat, saya kasih telinga saya dengar dia curhat. Saya tolong dia, nggak ada kerjaan, saya cariin kerjaan buat dia. Saya kirimin makanan buat dia. Saya antar jemput buat dia. Dia butuh apa aja, pasti selalu saya ada buat dia. Ternyata dia jelek-jelekin saya depan orang lain. Ternyata dia nipu saya di belakang. Ternyata dia manfaatkan saya. Oh begitu toh caranya. Oke deh, kalau gitu mulai hari ini stop tolong dia. Oh berarti
Waktu kita tolongin dia, sebenarnya kan gini berarti ya. Kita mengharapkan bahwa apa yang kita buat sama dia akan dia buat balik sama hidup kita. Pertanyaan saya, kalau apa yang kita buat sama dia nggak pernah buat ulang balik sama kita masih mau nggak tolong dia? Nah, selamat datang di dunia pengorbanan Bapak Ibu. Orang yang rela berkorban adalah orang yang nggak memikirkan lagi bahwa apa yang dia beri akan dia kembalikan. Bahkan waktu Yesus berkorban sekalipun, dia berkorban di tengah-tengah kehendak bebas manusia. Artinya bayangkan, Yesus berkorban di kayu salib, nggak jadi jaminan bahwa setiap manusia pasti akan melayani dia atau ikut dengan dia. Tahukah waktu Yesus berkorban di atas kayu salib, dia korban di tengah-tengah bahwa tetap manusia punya kehendak bebas untuk mau percaya sama dia atau tidak percaya sama dia. Nah, karena itu hari ini kita belajar bahwa mentalitas yang kedua yang perlu terbangun adalah punyalah kerelaan hati untuk bisa berkorban dalam hidup ini. Di tengah-tengah situasi ini, yuk kita menjadi orang-orang yang gak cuma sekedar melayani, apalagi masih dilayani gitu ya. Tapi kita menjadi orang-orang yang gak cuma lari sendiri-sendiri menyelamatkan diri. Tapi saya berharap kita menjadi keluarga besar LRC yang terbiasa berkorban dalam hidup ini. Terbiasa mendahulukan kepentingan orang banyak lebih dari diri sendiri. Saya tahu setiap orang pasti punya kebutuhan. Saya tahu setiap orang pasti punya hal-hal yang dia pengen terjadi dan terselesaikan dalam hidupnya. Tapi saya juga tahu bahwa di tengah-tengah situasi ini, kita perlu terbiasa membangun kemampuan. Bahwa hidup bukan cuma tentang saya, tapi hidup adalah tentang karya Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Saya berharap kita terbiasa menjadi orang-orang yang rela berjalan dalam pengorbanan dalam kehidupan ini. Melayani anak-anak narkoba melatih saya menjadi orang-orang yang gak egois sama hidup. Melayani anak-anak saudara-saudara pengidap HIV/AIDS menolong saya atau membentuk saya menjadi orang yang terbiasa untuk lihat ada kepentingan yang lebih besar daripada ambisi pribadi saya sendiri. So mari sama-sama kita terbiasa menjadi orang-orang yang berjalan di dalam pengorbanan dalam kehidupan ini. Nah, lalu prinsip yang ketiga, di ayat yang ke-72, saya sangat suka banget ini. Di ayat yang ke-72 dikatakan begini, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Bahasa Inggrisnya bilang upright heart. Nah, bahwa hari-hari ini, di tengah pandemik ini, kita perlu terbiasa tetap menjaga kita punya hati untuk bisa tetap berjalan di dalam ketulusan. Oh, Bapak Ibu, coba kita balik lihat masalah situasi Daud. Bayangin ya, sebelum peristiwa Goliat, bahasa kita hari ini, dia gak punya follower Bapak Ibu. Siapa yang mau tahu dia? Dia gak punya influence-nya, gak ada. Orang gak kenal dia. But suddenly, tiba-tiba Bapak Ibu, ya ketika dia kalahkan Goliat, kalau Daud hidup di hari ini, saya yakin tiba-tiba sosial medianya akan penuh dengan ratusan ribu mungkin followers yang baru. Orang mulai repost dia, orang mulai kasih story tentang dia, orang mulai cerita tentang dia. Dia mulai jadi trending topik. Bayangin, seorang anak muda, sangat muda, dari sebuah desa, kalahin raksasa. Itu kalau nggak jadi viral di Israel, nggak mungkin Bapak Ibu. Langsung viral pasti, followernya bisa banyak, pengikutnya bisa banyak. Nah, kadang ketika orang dibawa dalam situasi seperti ini, kalau kita nggak punya hati yang tulus, itu dia Bapak Ibu. Ya. Saya tahu persis bahwa ini tantangannya. Karena itu Bapak Ibu, milikilah sebuah ketulusan hati. Ketulusan hati kita akan berbarengan dengan motivasi yang murni. Itu jelas banget. Ini prinsip Bapak Ibu yang saya belajar. Tuhan kalau mau angkat orang, siapapun gak bisa halangi itu. Dan itu yang saya pegang hari ini. Artinya apa? Yuk izinkan Tuhan yang angkat hidup kita. Saya gak perlu angkat diri saya sendiri. Daud hari itu gak perlu memamerkan bahwa ini loh yang ngalahin Goliat loh. Dengan semua, enggak. Daud tetap berjalan dengan ketulusan hatinya. Wow, dikatakan ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Artinya begini,
sama seperti waktu dia mengembalakan cuma 2-3 ekor. Ternyata hatinya dan ketulusan hatinya sama juga ketika dia memimpin pasukan perang menjadi komandan tentara Israel. Itu udah beda banget dari domba tentara Israel. Tapi ketika ketulusan hatinya, waktu dia menjadi pemimpin militer tentara Israel, sama juga hatinya ketika dia menjadi raja, salah satu raja terbesar yang pernah dimiliki oleh Israel. Sejarah mencatat Daud adalah salah satu raja, ketika dia menjadi raja, Israel tidak pernah kalah dalam berperang. Wow, raja-raja yang lain pernah kalah, pernah menang. Tapi Daud tercatat sebagai raja yang tidak pernah kalah dalam berperang. Karena apa? Salah satunya dia melayani, dia berkorban. Dia punya ketulusan hati dan motivasi yang murni. Saya berdoa dan saya berharap bahwa di tengah-tengah situasi ini, yuk tetap kita punya motivasi yang murni. Tahukah bahwa hari ini kan semua bisa jadi terkenal? Maksudnya ini udah nggak, ini udah kayak normal yang baru Bapak Ibu ya. Nggak ada sebuah perjalanan yang orang sepertinya gini. Saya menyadari bahwa kayak begini. Sepertinya orang jadi kayak expert dari semuanya gitu ya. Nggak mau, kayak semua orang jadi bisa. Kayaknya hari-hari ini perlu jadi orang-orang yang sepertinya kayak jadi orang-orang yang ahli dan bisa semuanya. Saya rasa itu juga nggak salah. Tapi yang paling penting adalah saya berharap setiap kita tetap mengerjakan semuanya dengan hati yang tulus dan motivasi yang murni. Karena itu yang Daud lakukan. Dia berjalan dengan melayani dengan ketulusan hatinya. Bahasa Inggrisnya bilang upright heart. Artinya apa? The integrity of heart. Hati yang penuh dengan integritas. That's David. Dia menjadi orang yang dalam kehidupannya, dia gini, orang integritas kan sederhana ya. Omongannya bisa dipegang. Apa yang dia ucapkan sama apa yang dia lakukan, itu selaras. Dia melakukan apa yang dia katakan. Harusnya kita hari-hari ini mulai membangun. Kata ini menjadi penting Bapak Ibu. Namanya adalah karakter. Bahwa kita bukan cuma punya calling sebagai seorang servant melayani. Kita bukan cuma punya compassion atau belas kasihan yang rela untuk bisa berkorban dalam hidup ini. Tapi kita juga perlu punya namanya karakter Bapak Ibu. Ya, sebuah sikap, attitude of heart, nah, sikap hati yang perlu terbangun. Sehingga kita ketika di bawah Tuhan dalam segala situasi, kita tetap punya hati yang tulus. Kita tetap punya hati yang murni, motivasi yang murni. Kita tetap menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kita tetap menjadi orang-orang yang dapat diandalkan hidup ini. Selalu saya belajar membangun kehidupan saya bahwa kepercayaan gak pernah murah Bapak Ibu. Kepercayaan dibangun dengan cara yang gak mudah. Kita perlu belajar memiliki kemampuan untuk bisa nggak hanya melayani, tapi ini dong Bapak Ibu, dapat diandalkan dalam kehidupan ini, dapat dipercayai dalam kehidupan ini. Karena di tengah-tengah normal yang baru ini, perlu lahir anak-anak Tuhan di segala area dan aspek untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki upright heart atau memiliki ketulusan hati yang dapat dipercaya, yang dapat diandalkan dalam kehidupan ini. Harusnya itulah yang terbangun di dalam setiap kehidupan kita. Nah, lalu di ayat yang terakhir dibilang begini. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya. Nah, ini juga penting. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Wow. Ya. Ternyata di ayat 72 ini dua sangat penting. Ini dua sangat nyambung banget. Hati yang tulus, tangan yang cakap. Gitu. Artinya ini kedua harus berjalan selaras bersama-sama. Ya kan? Itu yang saya percaya bahwa harusnya kita menjadi orang-orang yang kita bilang skill hands. Itu dia. Harusnya tangan kita semakin cakap. Nah, mari saya mengajak dalam situasi ini, situasi pandemi ini, kan terbatas semuanya Bapak Ibu ya. Pekerjaan kita mulai terbatas, kesibukan kita mulai terbatas, beberapa orang bahkan punya banyak waktu luang, punya banyak waktu kosong. Saya ngajak yuk, mari kita pakai waktu-waktu kita. Jangan cuma dihabiskan dengan ya sudah merasa menjadi korban atas situasi ini, merasa menjadi ya udah nggak layak, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Tapi saya mengajak untuk setiap kita di tengah-tengah situasi ini mungkin, yuk tingkatkan kemampuan kita.
Yuk latih hidup kita semakin tajam dengan hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Karena ternyata hati yang tulus harus laras dengan tangan yang cakap. Orang bisa punya hati yang tulus, tapi kalau tangannya nggak cakap, nggak maksimal juga Bapak Ibu. Saya punya hati melayani sebagai worship leader di gereja ini, misalnya dulu gitu ya. Punya hatinya melayani besar banget. Tapi ketika dia mulai angkat suara, orang mau kabur rasanya. Ya nggak bisa juga. Saya punya hati untuk bisa menjadi businessman yang diberkati Tuhan. Ya udah oke, hatinya luar biasa, passionate banget. Tapi konsisten sama yang dibangun. Enggak. Kadang naik, kadang turun. Kadang semangat, kadang kendor. Kadang ditanya ini nggak bisa jawab, ditanya ini nggak tahu. Nah, nggak bisa. Karena saya belajar bahwa hati yang tulus harus berjalan selaras dengan tangan yang cakap. Mari pertajam tangan kita. Mari perkuat kita punya hidup. Ambil waktu banyak Bapak Ibu. Pelajarilah apa saja Bapak Ibu. Mari ambil kesempatan untuk bisa kita belajar banyak hal dalam hidup ini. Jadi ini yang saya belajar Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu ya. Saya juga akhirnya saya kembangkan semuanya. Bapak Ibu nggak pernah terpikir saya bisa buat desain gitu ya. Tapi kalau semua desain yang saya mesti minta Yanon kerjakan, wah Bapak Ibu, wah dia aja kayaknya jam tidurnya sehari cuma 1 jam Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari mana? Terus harus nunggu? Nggak bisa. Saya harus memperkaya diri saya. Oke. Saya seorang trainer. Saya perlu membangun beberapa hal. Saya perlu buat desain. Saya perlu buat konsep semuanya. Nah, ini adalah titik di mana akhirnya saya memperkaya saya punya diri. Ini adalah titik di mana saya mulai latih, menemukan skill-skill yang baru dalam hidup saya. Pertajam area-area yang saya tahu Tuhan mau saya pertajam di situ. Intinya adalah jangan malas. Intinya adalah jangan berhenti belajar. Intinya adalah tangan kita tetap mesti cakap di tengah situasi ini. Karena selesai situasi ini, saya belajar bahwa gini Bapak Ibu, orang-orang yang tangan cakap itulah yang siap dipakai. Orang-orang yang tangan cakap itulah yang siap memimpin di hari depan nanti. So, karena kita sama-sama mempersiapkan diri, ini akan berjalan bersama-sama. Hati yang tulus, tangan yang cakap. Hati yang tulus, tangan yang cakap. Upright heart, skillful hand. Upright heart, skillful hand. Nah, waktu kita berjalan dengan tangan yang cakap, dengan hati yang tulus, wow. Saya yakin kita akan jadi orang-orang yang siap menghadapi normal yang baru ini. Saya yakin kita akan menjadi orang-orang yang siap menghadapi bahkan ketidakpastian sekalipun. Karena itu, pada hari ini saya mengajak setiap kita. Mungkin kita nggak tahu nih ke depan sebulan lagi atau 2 bulan lagi, masih diundur apa enggak PSBB, kita belum tahu. Apakah kita bisa kembali ke normal yang dulu, kita masih belum tahu. Tapi yang saya belajar bahwa hari ini, di tengah ketidakmengertian kita, tetaplah memiliki servanthood mentality, tetaplah memiliki shepherd mentality, tetaplah memiliki upright heart mentality, tetaplah memiliki skillful hand mentality. Dengan hidup yang melayani, kerelaan untuk berkorban, hati yang tulus, tangan yang cakap, kita siap bersama-sama memasuki perubahan yang baru. Sama seperti Daud, saya membayangkan hari pertama dia tinggal di istana, Bapak Ibu. Semua berubah. Cara hidupnya berubah total. Situasinya jadi berubah. Tadi dia tinggal di desa, sekarang tinggal di istana. Tadi dia tinggal di rumah sederhana, rumah RSS kali gitu ya. Sekarang tinggal di istana. Yang dia lewatin berubah semua. Tapi hari pertama, ya pasti biasalah kaget. Tapi saya belajar dia melewati hari-harinya sampai akhir dengan tetap berjalan. Menjadi orang yang, kalau saya pakai bahasa ya, layak dipilih Tuhan. Nah hari ini yuk, saya percaya bahwa setiap kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Karena itu kita akan berjalan bersama-sama dengan menjadi orang-orang yang punya, sekali lagi, kemampuan melayani, kerelaan berkorban, ketulusan hati, kecakapan tangan. Ini akan jadi modal kita memasuki normal yang baru. Ini akan jadi modal kita menghadapi apapun yang mungkin belum pasti di depan mata kita. Selama kita bersama Yesus
dan kita persiapkan kita punya diri dengan 4 mentalitas ini, saya percaya kita akan siap menghadapi hari yang baru. So jangan menyerah Bapak Ibu, tetap percaya sama Tuhan, mari kita lewatin bersama-sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Biar firman ini menjadi kekuatan yang kami bangun untuk bisa berjalan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, penyertaan Tuhan memimpin hidup mereka, sehingga tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kami bersyukur Tuhan setelah ini kami akan dengar satu pujian dan mempersiapkan diri kami untuk perjamuan kudus di minggu pertama ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Every day I see blind men walking down the street. They don't know what to do, just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up with one voice together. We say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Bapak Ibu semua, mari saat ini kita akan mempersiapkan diri buat perjamuan kudus secara online. Mohon Bapak Ibu, jadi di rumah masing-masing tolong siapkan, kalau punya roti boleh atau biskuit, lalu mungkin kalau ada sirup anggur atau teh juga bebas, dan mari kita siapkan hati kita. Mari angkat roti bersama-sama di tangan kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini kami tahu sekali lagi kami harus mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa nggak ada yang bisa menghalangi keajaran Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami memperingati waktu Engkau menyerahkan tubuh-Mu di atas kayu salib yang Kau berikan, sehingga harusnya kami yang ada di sana, tapi Engkau menggantikan kami. Engkau yang berkat menjadi kutuk, sehingga kami yang dikutuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat karya yang sempurna itu, yang menebus kami, menyelamatkan kami, membawa kami meninggalkan masa lalu kami, dan punya masa depan yang penuh harapan. Untuk itu Tuhan, kami hormati Engkau, kami hargai Engkau, dan kami siap memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur bersama-sama tangan kita. Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur karena darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib, kami disembuhkan. Karena darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib, kami dilindungi
dari segala kutuk, mara bahaya, sakit, penyakit yang berusaha menyerang kami. Kami tahu bahwa ada perlindungan darah Yesus yang menyertai kami, memelihara kami, menjaga kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu bahwa karena itulah kami ditebus Tuhan. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak. Nggak ada yang lain, tapi cuma karena darah yang dicurahkan di atas kayu salib itulah membuat kami yang dulunya mati memiliki sebuah kehidupan di dalam Engkau. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami siap meminumnya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kami. Kami percaya hari esok juga sama. Bersama-sama dengan Tuhan, kami siap memasuki hidup yang baru ini. Bersama-sama dengan Tuhan, kami siap memasuki normal yang baru ini. Bersama-sama dengan Tuhan, kami siap menghadapi apa saja di depan kami, asal kami berjalan dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur, kiranya firman Tuhan menguatkan kami, perjamuan kudus membuat kami terus mengingat tentang karya-Mu. Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami membuka hati, dan izinkan sekali lagi berkat Tuhan dilepaskan dalam kehidupan kami. Karena itu hiduplah penuh dengan berkat, sebab kehendak Tuhan. Engkau akan tetap naik dan gak jadi ekor. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Kami berdoa Tuhan dimanapun Engkau berada, bahwa karya-karya Kristus menyertai kehidupan-Mu. Tanda-tanda nyata menyertai kehidupan-Mu. Hiduplah dengan damai, rukunlah, dan saling mencintailah Engkau. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom, damai sejahtera. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai seluruh kehidupanmu, mulai dari hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.